Maaf Gusti Aku, sengaja saya tak melakukan penawanan terhadap mereka, karena itu nantinya akan menyulut rasa dendam kepada Tumapel. Oh, lalu apakah mereka engkau lepas begitu saja? Kasinggihan Gusti, maafkan saya kalau saya bertindak dengan pemikiran yang tidak berkenan. Mereka tetap saya biarkan merampok, tetapi yang dirampok adalah para hartawan atau saudagar dari Kadiri. Ken Arok sengaja menghentikan ucapannya barang sejenak. Ia sengaja memancing tanggapan aku terhadap apa yang telah ia katakan. Ternyata nampak aku Tunggul Ametung terdiam heran dengan sikap yang Ken Arok lakukan. Tunggul Ametung masih diam untuk beberapa lama, berpikir tentang cara yang dilakukan oleh Ken Arok. Bagaimana mungkin seorang punggawa memutuskan suatu kawicaksanan tanpa matur lebih dahulu kepada penguasa tunggal? Berpikir, berprasangka, apalagi menyalahkan, bukanlah sikap bijak bagi seorang Akuwu. Karenanya ia pun bertanya lagi kepada Ken Arok. Arok, engkau telah membuat suatu keputusan tanpa palilah dariku. Kenapa itu kau lakukan, Arok? Ken Dedes yang sedari tadi diam mendengarkan percakapan dengan penuh perhatian, tak sampai hati melihat Ken Arok sedikit tersudut dengan pertanyaan Tunggul Ametung. Tiba-tiba ia berkata, Kang Mas Akuwu, mohon maaf saya menyela atur dalam pembicaraan ini. Menurut pendapat saya, Nimas yakin tindakan Ken Arok telah didasari oleh pemikiran yang matang. Suatu tindakan yang harus cepat dilakukan demi ketentraman Tumapel. Bagaimana mungkin Arok harus menunggu palilah panjenengan kalau tempat itu jauh dari Kutaraja? Dan pula Kang Mas Akuwu sudah memberi purba wasesa penuh kepada Ken Arok dengan menyerahkan kepingan simbol penguasa Tumapel. Inilah atur saya, Kang Mas. Jika tak berkenan, Nimas mohon maaf. Ken Dedes menyudahi kata-katanya dengan sikap bermanja kepada Tunggul Ametung. Tetapi berbeda dengan apa yang ditanggapi oleh para punggawa di Paseban. Selama ini, tak sekalipun Gusti Putri Ken Dedes turut berbicara dalam masalah Tumapel. Mendengar ucapan dari garwanya, aku Tunggul Ametung tak dapat menyangkal masalah kuasa penuh Ken Arok saat melakukan tugas telik sandi jajah desa Milangkori. Kendati begitu, aku masih perlu penjelasan dari Ken Arok. Apa yang ada dalam rencanamu, Arok, sehingga para perampok itu engkau perbolehkan menjarah harta orang-orang Kadiri? Apa nanti tak menimbulkan persoalan antara aku dan Kakang Prabu Kertajaya? Ampun beribu ampun, Gusti. Saya lakukan semua ini hanya untuk kebesaran Tumapel di masa yang akan datang, jawab Arok pelan. Maksudnya? Selah Tunggul Ametung. Maaf Gusti, apakah Paduka tidak ingin? Perkataan Ken Arok yang dihentikan itu semakin membuat hati Tunggul Ametung penasaran. Sebuah angan-angan ditawarkan oleh Ken Arok kepadanya. Angan-angan tentang kebesaran Tumapel yang mau tidak mau menggelitik pikiran. Siapapun pasti menginginkan kebesaran, kekuasaan penuh yang tidak terbantahkan, dan diakui semua orang, mulai dari yang berkasta paling rendah sampai pada lapisan yang bertahta. Dan kalau itu benar terjadi, maka dirinya akan menjadi raja di raja, bukan hanya sekedar aku. Teruskan apa yang ingin engkau katakan, Arok. Aku sudah sangat ingin tahu dengan semua rencana tentang kejayaan Tumapel. Ken Arok lega.
Semua yang ia katakan mulai berpengaruh di hati Tunggul Ametung. Ampun Gusti Akuwu, apakah Paduka tidak ingin Tumapel menjadi sebuah kerajaan besar yang melebihi Kadiri? Ah, Arok, apa kamu sudah edan? Kadiri dan Kang Mas Prabu Kertajaya bukanlah kerajaan kecil. Kuasanya hampir seluruh tanah ini. Kadigdayan prajuritnya ditakuti oleh semua para raja. Apa kamu mimpi bisa menggulingkan Kadiri, Arok? Keterkejutan Akuwu menjadikan suaranya mengeras seperti sedang marah. Tidak hanya Akuwu yang terkejut, semua punggawa Tumapel yang hadir juga sangat terkejut. Mereka menganggap ucapan Ken Arok menjadi melantur. Tetapi Ken Arok menjawab keterkejutan Akuwu dengan sangat pelan dan jelas. Ampun Gusti Akuwu, mungkin pemikiran saya terlalu muluk-muluk. Pun demikian juga dengan angan-angan saya. Tetapi ini sudah saya mulai lakukan demi kebesaran Tumapel dan kebesaran Paduka. Tunggul Ametung terdiam. Rasa terkejutnya mulai mereda. Ia menanti apa yang dikatakan Ken Arok berikutnya. Gusti Akuwu, jika mulai sekarang di sepanjang perbatasan Kadiri tidak lagi tentram, maka lambat atau cepat Kawula Alit akan merasa resah. Kemudian demi menjaga wibawa sebagai Nalendra Agung, Prabu Kertajaya pasti mengerahkan kekuatan prajuritnya di sepanjang perbatasan barat, selatan, timur, dan utara. Karena itu, panjang lebar Ken Arok mengurai semua kegunaan tentang keberadaan para pembegal di perbatasan, dan juga akibat yang dirasakan Kawula Kadiri, serta pecahnya kekuatan prajurit yang terbagi. Karena itu Gusti, pada akhirnya kekuatan prajurit yang menjaga Kutaraja Kadiri menjadi berkurang dengan sangat besar. Sedangkan kita telah menambahkan prajurit untuk memperkuat kadigdayaan Tumapel. Seandainya jika Tumapel berniat melepaskan diri dari Prabu Kertajaya, maka semua akan terjadi dengan mudah. Penjelasan Ken Arok benar-benar membuat mereka yang sowan di Paseban Agung itu sangat tercengang. Sungguh, mereka tak menduga kalau Ken Arok mempunyai pemikiran yang besar untuk kebesaran dan kejayaan Tumapel. Aku Tunggul Ametung pun demikian. Diam-diam ia mulai berpikir membenarkan semua siasat yang disusun oleh Ken Arok. Ia lalu bertanya kepada Linggar Yuda. Linggar Yuda, bagaimana kelanjutan dari penjaringan prajurit baru yang engkau lakukan, Linggar? Linggar Yuda yang mendapat pertanyaan tiba-tiba dari aku menjadi terkejut. Ia pun kemudian menjawab, ampun Gusti Akuwu, setelah lebih 1 candra, hanya ada beberapa pemuda yang datang menyatakan keinginan menjadi prajurit Tumapel. Mengapa bisa seperti itu, Linggar? Apakah engkau tidak membuat woro-woro tentang masalah ini kepada para kawula Tumapel? Gusti Akuwu, Paduka tidak perlu khawatir. Nanti 3 candra akan datang, Kutaraja Tumapel dipenuhi prajurit baru yang dikirim dari setiap kademangan. Sekali lagi mohon ampun Gusti, saya telah lancang dalam hal ini. Juga kepada Kakang Linggar Yuda, saya mohon maaf. Bukan saya berniat untuk mencampuri wewenang Kakang. Tidak mengapa Dimas Arok, justru saya berterima kasih atas tindakan yang Dimas lakukan, jawab Linggar. Aku Tunggul Ametung juga menyambung. Jujur Arok, sama sekali saya tidak menduga engkau telah menuangkan pemikiran yang besar untuk Tumapel. Mulai sekarang kita mempersiapkan semuanya demi Tumapel. Tumapel harus lepas dari Kadiri. Semenjak itu, Tumapel benar-benar terlihat lebih sibuk dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Rupanya aku Tunggul Ametung telah tenggelam bersama angan-angan yang dikatakan oleh Ken Arok.
Dari hari ke hari, para prajurit juga ditempa supaya lebih terampil dalam olah kanuragan. Mereka dilatih membuat gelar barisan untuk sebuah pertempuran. Juga bagaimana cara masuk dalam sebuah gelar lalu membubarkannya. Beberapa gelar barisan sudah dirakit oleh para pemimpin prajurit. Demikian pula para senopati pengapit. Tiada hentinya berlatih ketangkasan menggunakan kuda untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Tetapi dari semuanya, yang paling terlihat sibuk adalah Linggaryuda dan Kenarok. Mereka berdua tak henti berteriak-teriak, memberi aba-aba, mengatur para prajurit. Kenarok telah merubah situasi Tumapel seperti kerajaan besar. Kebanggaan para prajurit menjadi lebih tinggi. Suasana Kutaraja terlihat lebih aman tentram, tanpa terganggu oleh gerombolan liar yang sering masuk ke dalam Kutaraja. Untuk perubahan yang seperti ini, aku Tunggul Ametung pernah akan mengangkat Kenarok menjabat sebagai Warangka Dalem Tumapel. Namun jabatan itu ditolak halus, karena Kenarok tahu Warangka Dalem tidak mempunyai kewenangan menggerakkan prajurit, sedangkan Senopati berkuasa memerintah, namun juga berwenang menggerakkan semua prajurit. Ampun Gusti Aku, terima kasih atas anugerah yang Paduka berikan dalam bentuk kalenggahan Warangka Dalem. Tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya Gusti, saya belum pantas untuk itu. Saya masih belum menguasai pengetahuan tata negara. Jadi menurut pendapat saya, alangkah bijak jika kalenggahan itu dianugerahkan kepada Kakang Linggaryuda. Dan saya yakin pasti Kakang Yuda mampu menjalankan kewajiban sebagai Warangka Dalem dengan baik. Demikian jawaban Kenarok saat itu. Akhirnya, setelah mendengar jawaban yang sepertinya merendah dan berbudi dari Kenarok, aku pun berkenan mewisuda Linggaryuda sebagai Warangka Dalem. Sementara yang di Kutaraja Kadiri, kemarahan Prabu Kertajaya benar-benar sampai pada puncaknya. Hingga berhari-hari setelah prajuritnya gagal menangkap para Brahmana yang dianggap balelo. Bahkan 2 Brahmana pengikutnya meninggalkan para prajurit setelah bertempur melawan Kenarok. Walau sebenarnya Brahmana Kediri itu telah mengalahkan dan hampir membunuh lawannya, namun kehadiran Resi Bajrasanguruh yang secara tiba-tiba menggagalkan semua kemenangan itu. Tidak cukup begitu saja, sang Brahmana Kadiri sampai meninggalkan arena pertempuran. Padahal sosok Resi Bajrasanguruh belum muncul di hadapannya. Dengan kata lain, Brahmana itu disebut-sebut tinggal gelanggang colong Melayu. Peristiwa inilah yang membuat Prabu Kertajaya benar-benar murka. Prajurit dan juga Brahmana tersebut dianggap mencoreng kewibawaan Kadiri. Memalukan. Prajurit, siapa di antara kalian mengetahui nama 2 orang yang mengaku dari Tumapel itu? Katakan. Ampun Gusti Prabu, kami semua tidak ada yang mendengar orang itu menyebutkan nama. Orang itu hanya mengatakan dia wajib melindungi serta menjaga Tumapel, jawab prajurit penuh rasa takut. Kemudian ada lagi salah seorang prajurit berbicara. Akan tetapi Gusti, orang itu seperti bukan penduduk desa biasa. Dia memiliki ilmu kanuragan yang cukup mapan. Apakah kau ingin mengatakan jika dia adalah punggawa Tumapel prajurit? Sepertinya begitu Gusti. Lalu pandita yang kata kalian datang dengan tiba-tiba itu bagaimana? Ampun Gusti, beliau juga tidak menyebut namanya. Beliau hanya berbicara saat menyuruh kami kembali pulang ke Kadiri. Prajurit,
Paling tidak kalian tahu ciri pandita tersebut. Inggih Gusti, kehadiran pandita itu ditengarai oleh pohon-pohon yang tumbang, juga suara tembang kidung puja mantra yang dilantunkan. Tidak salah. Pasti pandita itu adalah Resi Bajra Sang Guru. Ternyata ia menghimpun Brahmana yang lain untuk menentangku. Begitu gumamnya. Pertempuran antara Brahmana Kadiri dengan Kenarok yang terjadi di hutan perbatasan ternyata menyulut sikap amarah Prabu Kertajaya. Di dalam pikirannya, Aku Tunggul Ametung sudah mulai berani mengganggu Kadiri. Terbukti di sepanjang perbatasan wilayah telah disiagakan prajurit tangguh dari Tumapel. Bahkan salah satu di antaranya mampu membuat repot Brahmana Kadiri yang ditugasi memimpin prajurit Kadiri. Dari kesimpulan tersebut, Prabu Kertajaya akan selalu mengawasi dan menekan Tunggul Ametung. Sedangkan pada diri Tunggul Ametung juga merasa kalau ia banyak disalah-salahkan tanpa sebab yang jelas oleh Prabu Kertajaya. Pada akhirnya, Aku Tunggul Ametung berpikir Tumapel harus berdiri sendiri dan bukan sebagai bawahan Kadiri. Siasat Kenarok agar Tumapel dan Kadiri terdapat kesalahpahaman yang menciptakan kebencian sepertinya mulai terlihat hasilnya. Siang berganti malam, hari demi hari terus berjalan menjadi pekan. Pekan menjadi bulan. Prajurit Tumapel tetap semangat meningkatkan kemampuan kanuragannya dalam arahan Kenarok. Hal itu membuat hubungan pribadi antara prajurit dan senopati menjadi lebih akrab nyemanak. Sedangkan Linggaryuda yang sudah menjabat Warangka Dalem lebih sering duduk berembuk bersama Aku Tunggul Ametung. Tak terasa, waktu yang diharuskan untuk prajurit Katembangan supaya berkumpul di Kuta Raja Tumapel telah sampai pada waktu yang telah dijanjikan. Besok, Kuta Raja Tumapel akan didatangi berpuluh-puluh prajurit baru bentukan Kenarok di setiap desa yang pernah didatanginya. Di Paseban besok pagi, Kenarok akan memberitahu kepada Akuwu bahwa ini adalah prajurit kiriman para Demang setelah Tah Tumapel yang sudah disumpah setia membela Tumapel. Akan tetapi kata-kata itu diteruskan di dalam hatinya. Setia kepada Tumapel setelah Tumapel di bawah kekuasaan saya, Kenarok. Matahari mulai membenamkan sinarnya di langit sebelah barat. Kenarok memerintahkan semua prajurit untuk berhenti berlatih. Suasana Kuta Raja Tumapel pagi itu sangat berbeda dibanding pagi-pagi sebelumnya. Keramaian di pasar pun demikian. Terlihat banyak sekali pemuda berjalan beriringan menuju pendopo Tumapel. Ada apa? Ternyata undangan Kenarok kepada para calon prajurit dari setiap desa telah jatuh pada waktunya. Beberapa prajurit sibuk menerima dan mengarahkan pemuda-pemuda desa itu sesuai petunjuk dari Kenarok. Mereka semua dibariskan di halaman pendopo. Sementara Kenarok menghadap Aku Tunggul Ametung di Paseban. Sembah hormat saya katur Gusti Aku. Mohon maaf jika saya menghadap tanpa tinimbalan, berkata Kenarok. Iya Kenarok, aku terima sembah hormatmu. Engkau menghadap tepat pada waktunya. Sebab jika engkau tidak segera datang, maka aku akan mengutus nayaka lain untuk memanggilmu Arop, jawab Aku Tunggul Ametung. Salam hormat saya juga untuk Gusti Warangka Dalem Linggaryuda. Terima kasih Hadi Arop, balas Linggaryuda. Gusti Aku, perkenankanlah saya melapor seperti yang Gusti saksikan. Di halaman pendopo telah berkumpul
para pemuda dari seluruh desa di Tumapel, Gusti? Iya, Kenarok. Aku menyaksikan. Sungguh ini di luar pemikiranku. Engkau berhasil membuat mereka dengan senang hati mengabdikan diri sebagai prajurit. Pekerjaanmu saat jajah desa Milangkori benar-benar bagus. Aku senang sekali, Kenarok. Tolong jangan memuji saya seperti itu, Gusti. Ini juga atas berkah panjenengan. Wah, bahagia sekali aku hari ini. Lalu sekarang aku harus bersikap bagaimana terhadap mereka itu? Bagaimana, Ninggaryuda? Ampun, Gusti. Kenaroklah yang lebih paham masalah ini. Ampun, Gusti. Sebaiknya Paduka berbicara kepada mereka. Gusti pastikan kalau mereka sudah diterima sebagai prajurit Tumapel. Tetapi tugas mereka adalah menjaga desa masing-masing. Suatu saat jika Kutaraja memerlukan, mereka akan dipanggil untuk bala bantuan. Besok tak lama dari hari ini, perlengkapan berupa busana keprajuritan dan senjata akan dikirim ke desa masing-masing. Begitulah, secara tidak langsung, Kenarok sudah menguasai Tumapel. Mulai di tataran prajurit sampai menempatkan Ninggaryuda sebagai warangka dalam. Bahkan langkah serta kebijaksanaan Sang Agung pun telah mulai bergantung kepada Kenarok. Ia menguasai di semua tataran beserta tatanan. Malam itu di pendopo Tumapel diadakan pesta perayaan untuk mewisuda para prajurit baru. Para pemuda yang datang dari setiap desa tampak gembira bukan kepalang, karena baru kali ini mereka menikmati santapan lezat yang disajikan oleh juru masak kadipaten. Selain itu juga, di dalam hati mereka telah tertanam rasa bangga, kebanggaan yang bisa diceritakan kepada teman, kekasih, lebih-lebih orang tua mereka. Ada yang begitu senangnya hingga mereka langsung pulang ke desanya pada malam itu juga. Tetapi ada yang ingin berada di Kutaraja agak lama karena ingin menikmati suasana. Di bilik pribadinya, Kenarok duduk sendiri sambil meneguk minuman panas dari jahe. Pikiran pun mulai merangkai rencana baru guna mewujudkan keinginannya. Tumapel harus dia kuasai. Tumapel harus menjadi kerajaan besar, dan Kendedes harus menjadi prameswarinya. Semua tinggal menghitung waktu. Jalan ke arah itu sudah tertata. Tak boleh rusak, tak boleh gagal. Apa yang kurang dari rencana itu sepertinya tak kurang suatu apapun. Prajurit sudah ada dengan jumlah cukup. Dukungan dari orang-orang liar sudah pasti. Para Brahmana juga tak mencegah rencananya. Dari dalam pendopo juga seperti tak ada masalah. Kendedes, perempuan sempurna itu, juga tak akan menolak bila aku Tunggul Ametung tiada. Kenarok semakin yakin. Niatnya kian mantap, tekadnya kian bulat. Bagi Kenarok, tak satupun kekuatan yang mampu menjadi penghalang. Rawe-rawe rantas, malang-malang tutung. Malam semakin larut, suasana semakin sepi. Bekas tempat perayaan tampak berantakan. Sampah janur dan bunga tergeletak di tanah. Kenarok pun tertidur dengan angan-angannya. Keesokan hari, saat semua pemuda calon prajurit telah kembali ke desa masing-masing, Kenarok pun berkemas untuk pergi menemui Empu Gandring. Dalam pamitnya kepada aku, ia mengatakan akan memesan persenjataan kepada seorang empu guna melengkapi kekuatan prajurit-prajurit baru yang ada di setiap desa. Iya, Kenarok, pergilah
Tetapi jangan terlalu lama. Keamanan dan ketentraman Tumapel sekarang terletak padamu sepenuhnya. Demikian Tunggul Ametung mengatakan kepada Kenarok. Kasinggihan Gusti, saya menyadari sepenuhnya tentang itu. Nanti akan saya atur bersama dengan para senopati pengapit, jelas Kenarok. Aku pun mengangguk-angguk. Lalu ia pun berkata lagi, engkau boleh membawa bekal secukupnya untuk biaya senjata-senjata itu, Arok. Inggih Gusti, saya akan membawa seberapa bekal yang Gusti beri. Terima kasih. Baiklah, biar nanti dipersiapkan oleh Nimas Kendedes. Apa yang diucapkan oleh Tunggul Ametung ini telah diterima. Waktu memberikan bekal itu, Kendedes menyuruhnya untuk menghadap di Puri-Puritan. Arok, Kendedes memulai pembicaraan. Kang Mas Aku menceritakan kalau engkau akan pergi untuk memesan banyak senjata yang gunanya untuk mempersenjatai prajurit baru. Apa benar begitu, Arok? Benar Gusti Ayu, demikianlah adanya, jawab Kenarok. Tetapi sama sekali ia tak berani mengangkat wajahnya. Kendedes memang perempuan yang menyimpan aura kewibawaan besar. Jangankan Kenarok, aku Tunggul Ametung sendiri saja sering merasa tergetar bila berdekatan dengan Kendedes. Padahal Tunggul Ametung adalah suaminya, yang juga aku yang berkuasa di wewengkon Tumapel. Oh, itu memang perlu dan penting, Arok. Engkau menata semuanya dengan terampil, cepat dan rapi. Aku, walau seorang perempuan, bisa merasakan perubahan yang terjadi di Tumapel. Engkau seperti membangunkan orang-orang yang selama ini tertidur, Arok. Kendedes tak sungkan memuji Kenarok, sedangkan yang dipuji semakin salah tingkah. Meskipun di dalam pikiran Kenarok merasa tersanjung dengan pangalembono pujian yang dilontarkan oleh Kendedes. Maaf Gusti Ayu, tolong jangan memuji seperti itu. Sebab apa yang saya lakukan hanya demi Tumapel semata. Semoga begitu, Arok. Semoga keinginan luhur itu bisa engkau capai nantinya. Kata-kata Kendedes seperti tahu dan faham apa yang ada di dalam rencana Kenarok. Doa dan dukungan dari Gusti Ayu juga sangat bermanfaat bagi saya. Jawaban Kenarok justru bagai membuka apa yang tersirat di hatinya. Sadar telah salah berkata, ia semakin menundukkan wajahnya. Tetapi Kendedes menjawab dengan bijaksana, tak mau membuat Kenarok merasa malu. Dukungan dalam wujud doa selalu ada untukmu yang mewakili Tumapel, Arok. Kenarok tersenyum, dan setelah menerima bekalnya, ia pun segera berpamitan kepada Kendedes. Sekarang Arok sedang memanggil para lurah prajurit. Kepada mereka diwanti-wanti agar menjaga Tumapel melebihi menjaga dirinya sendiri. Jangan sampai terjadi peristiwa yang mengacaukan Tumapel sekecil apapun. Badan serta batin kalian harus selalu menyatu demi Tumapel. Pesan yang diucapkan penuh semangat itu pun disambut dengan kesungguhan tekad prajuritnya. Begitu semua dirasa cukup, Kenarok dengan menunggang kuda tampak keluar dari gerbang pendopo bersamaan mendung yang mulai menggantung di langit Tumapel. Beberapa prajurit mengiringinya sampai di batas kota raja. Sementara dari dalam pendopo, aku dan Linggaryuda menatap penuh harap akan keberhasilan rencana Kenarok. Rencana yang dalam pikiran mereka berdua adalah rencana luhur. Rencana Tumapel menggulingkan Kertajaya.
Suatu gambaran yang secara sempurna dibentangkan oleh Ken Arok untuk menutup gambar sesungguhnya yang hanya bisa dilihat oleh Ken Arok sendiri. Di belakang aku dan Lingkar Yuda ada sepasang mata yang menatap dengan berat atas keberangkatan Ken Arok. Mata memang tiada mengucap, akan tetapi dari sorotnya tersirat sebuah kalimat. Sorot mata tersebut adalah milik Ken Dedes dan naluri dari nalarnya yang tajam. Ia merasa ada keanehan pada semangat seorang Ken Arok. Biasanya seorang prajurit setinggi apapun posisi yang diduduki selalu menunggu perintah, baru kemudian dilaksanakan secara patuh. Hal yang berbeda dilakukan oleh Ken Arok. Ia masih termasuk punggawa baru, namun demikian ia sudah melakukan banyak tindakan yang membuat orang lain menjadi terkagum-kagum. Ken Arok mengubah mimpi orang Tumapel. Kalau selama ini orang-orang Tumapel hanya berharap bisa hidup tentram, aman, kemah ripah loh Jinawi, sekarang keinginan itu berubah. Mereka ingin menjadi kawulo dari sebuah kerajaan besar yang disegani, dihormati kawan, dan ditakuti lawan. Derap kaki kuda tunggangan Ken Arok menapaki jalan tepian hutan Gunung Kawi. Mendung di langit tampak menebal hitam pekat sekali. Kabut berhembus pelan menutup pandang. Kadang juga terdengar gemuruh suara guntur yang menggelegar. Ken Arok tak lagi memacu kudanya dengan cepat. Kuda itu hanya berjalan perlahan, sampai kemudian gerimis membasahi permukaan tanah lewat celah pepohonan. Ken Arok mencari tempat yang sekiranya bisa dibuat berteduh jika hujan menjadi deras. Dan ia melihat ada gubuk di dataran tinggi agak jauh dari tempatnya. Kuda itu pun berjalan mendaki lewat rerumputan yang basah. Tak terlalu lama, Ken Arok sudah mendekati gubuk, mengikat kudanya, kemudian berniat berteduh ke dalam. Tiba-tiba langkahnya berhenti seiring hatinya yang terkejut. Dari dalam gubuk, Arok mendengar suara percakapan yang disela suara tawa. Ken Arok mencoba melangkah lebih mendekat. Keinginan untuk mengetahui apa dan siapa yang di dalam gubuk sungguh sangat besar. Ken Arok melangkah hati-hati. Akan tetapi langkah itu kembali terhenti ketika dari dalam gubuk terdengar suara. "Tidak usah sungkan Kisanak, masuklah di gubuk kami. Di luar sebentar lagi hujan lebat akan turun. Masuklah."